Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan Renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Letnan Kolonel LC Sarimin. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera dan selamat pagi para pendengar Radio Cakrawala dimanapun Anda berada. Kita kembali berjumpa mengawali hari yang baru ini dan akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan mendasari seluruh kehidupan dan kegiatan kita untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita akan bersama-sama mendengarkan bagian ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami datang kepada Tuhan, menaikkan puji dan syukur kami. Sebab karena perkenan daripada Tuhan, maka kami boleh ada kembali pada pagi yang baru ini. Kami berterima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan tetap berikan kepada kami. Kami berterima kasih untuk nafas kehidupan yang baru yang selalu Tuhan beri bagi kami. Dan kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan bersama-sama dengan seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kiranya kami boleh diberkati melalui firman Tuhan pagi hari ini. Kiranya kami dapat merasakan kehadiran Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, berbicara, meneguhkan iman kami, dan menuntun kehidupan kami. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Yesaya 46 ayat yang ketiga dan ayatnya yang keempat. Judul dari perikop ini adalah Para Dewa Babel Tidak Berdaya. Ayat yang ketiga dan keempat, demikian firman Tuhan. Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub. Hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Israel. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan. Hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu,
aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Judul renungan pada pagi hari ini adalah Keutuhan Pemeliharaan Allah. Para pendengar Radio Cakrawala, sejak saya mengambil keputusan untuk tidak menyemir rambut kurang lebih 5 tahun yang lalu, maka penampilan saya sering membuat orang salah menilai. Salah satu contoh, ketika saya masih tinggal di Jakarta dan bepergian dengan menggunakan bis Transjakarta, atau kalau orang di Jakarta mengatakannya TJ. Saya selalu mendapat tempat duduk karena saya merasa diistimewakan, karena mereka melihat warna rambut saya yang memang hampir sebagian besar sudah beruban atau berwarna putih. Bahkan para pendengar sekalian, petugas bis selalu memperhatikan ketika saya sudah mulai mencari tempat duduk, lalu tidak ada penumpang lain yang bersedia memberikan tempat duduknya, maka sang petugas akan berbicara kepada penumpang tersebut, lalu dengan sopan mempersilahkan saya untuk duduk dengan nyaman. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ternyata penampilan saya secara fisik tentunya menentukan bagaimana orang memperlakukan saya. Saya kebetulan memiliki uban yang banyak dan disimpulkan mudah saja. Kalau orang sudah beruban atau berambut putih banyak, dia pasti sudah dikategorikan sebagai usia lanjut. Sehingga dalam konteks saya harus diberikan prioritas untuk duduk dengan nyaman. Tentu saja saya menikmati keuntungan ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi saya juga tetap memperhatikan jika ada penumpang lain yang lebih membutuhkan kursi daripada saya. Sehingga ketika saya melakukan ini, maka banyak tatapan-tatapan mata yang pada waktu itu belum ditutup atau belum mengenakan masker sehingga ekspresi wajah bisa kelihatan. Banyak orang menatap saya dengan, mana mungkin ini nenek-nenek bisa kuat berdiri bergelantungan bersama dengan para penumpang lain yang lebih muda. Saya juga menikmati tatapan-tatapan mata yang seperti ini, saudara-saudara sekalian. Tapi itulah, sekarang tinggal kenangan, karena sepertinya pengalaman itu tidak terulang lagi. Kalau toh iya, mungkin masih butuh waktu beberapa lama tentunya. Nah, para pendengar Radio Cakrawala yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita membaca pembacaan firman Tuhan atau mendengarkannya bagian ini, pernahkah kita berpikir tentang apa yang dimaksud oleh Nabi Yesaya pada pembacaan ini? Ayat yang keempat sering menjadi ayat favorit yang mengidentikan masa tua itu berambut putih. Nah, kira-kira saudara-saudara, dalam kehidupan kita sekarang, dalam konteks sekarang, apakah ayat ini masih relevan? Sebab ternyata kalau kita memahaminya secara harfiah, memahami bahwa benar orang yang sudah tua itu pasti rambutnya putih. Sementara sekarang ini, para pendengar sekalian, justru yang sedang menjadi tren warna rambut ini sekarang adalah warna abu-abu yang dihasilkan dari kombinasi warna hitam dan putih. Jadi ada yang hitam, ada yang putih, sehingga kalau dari jauh nampak sangat indah, keperak-perakan. Dan seorang penata rambut di sebuah salon pernah menaksir biaya yang diperlukan jika ingin membuat warna rambut seperti saya. Ya, waktu itu sudah lama, saudara-saudara sekalian, biaya yang harus dikeluarkan sekitar 2 jutaan. Waduh, tentu sejumlah besar, ya, tidak murah untuk membuat warna rambut. Makanya saya masih bersyukur saya menikmati warna rambut yang alami ini.
Nah, para pendengar sekalian, apakah benar ayat ini ditujukan untuk mereka yang sudah tua dan beruban, yang sudah mengalami atau sudah memiliki rambut putih? Bagaimana relevansi dengan kita yang belum tua tapi rambut sudah putih, yang belum tua tetapi sudah beruban? Nah, para pendengar sekalian, kita tidak akan berbicara tentang warna-warna rambut ini, tetapi ada satu hal yang akan kita pahami bersama. Bagaimana relevansi ayat ini bagi kehidupan kita semua orang-orang yang percaya. Baik itu yang sudah berambut putih atau yang belum dan lain sebagainya. Para pendengar Radio Cakrawala, Nabi Yesaya sedang berbicara kepada umat yang sedang dalam masa pembuangan di Babel. Keadaan umat saat itu sedang terpuruk, seolah tidak ada lagi harapan untuk menikmati kehidupan yang sejahtera. Nabi Yesaya berbicara tentang rencana Allah, rencana penyelamatan Allah bagi umatnya, dan menekankan berulang-ulang agar umat berbalik, bertobat kembali kepada Tuhan, dan tidak lagi membuat dewa-dewa yang disembah, dewa-dewa yang dipuja dan dipuji. Pada pasal 44 dari kitab Yesaya, ayat 9 sampai dengan 20 dijelaskan bagaimana umat manusia membuat patung-patung, membuat allah-allah, dan dikatakan dalam bagian itu bahwa itu adalah tindakan kebodohan. Umat Allah disesatkan oleh hati yang tertipu dengan apa yang mereka lihat. Kehancuran patung-patung, dewa-dewa yang dibuat oleh manusia ternyata tidak dapat memberikan pertolongan apa-apa terhadap umat yang sedang hidup dalam pembuangan. Dewa-dewa tersebut hanya diam. Dan dalam pasal 46 ini, kalau saudara-saudara sempat membuka bagian firman Tuhan ini, beberapa kali muncul kalimat yang menunjukkan bahwa dewa-dewa itu tidak dapat menyelamatkan umat manusia. Sekalipun orang berseru, dewa-dewa itu tidak menjawab, tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ini kita bisa lihat pada ayat yang kedua dan ayat yang keenam dari Yesaya pasal 46. Nabi Yesaya memberitakan tentang keutuhan, pemeliharaan, dan penyelamatan Allah bagi umat manusia. Melalui bagian ini, para pendengar sekalian, dalam dua ayat yang menjadi penekanan atau yang menjadi pembacaan kita pagi ini, sedang memberitakan bagaimana keutuhan pemeliharaan Allah atas keselamatan umat manusia. Pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu tetap menjadi perjanjian kekal antara manusia dan Allah. Pemeliharaan dan penyelamatan Allah itu tetap menjadi perjanjian kekal antara Allah dan manusia. Para pendengar sekalian, Nabi Yesaya menunjukkan betapa sia-sia bangsa Israel membuat dewa-dewa yang tidak dapat berbuat apa-apa ketika kesesakan terjadi dalam kehidupan umat manusia. Kesia-siaan ini yang sering tidak disadari oleh manusia dalam sepanjang kehidupan mereka, bahkan dalam kehidupan orang-orang percaya. Bahkan ketika umat manusia sudah jatuh dalam kesia-siaan yang seperti ini, ketika umat manusia jatuh dalam penyembahan kepada dewa-dewa buatan tangan mereka, Allah tetap memperhatikan keadaan mereka. Allah tetap menolong dan menyelamatkan. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 3 dan 4 yang menjadi dasar perenungan kita pagi ini menyatakan keutuhan pemeliharaan Allah dalam kehidupan umat manusia. Sejak dari awal kehidupan dalam rahim seorang perempuan hingga kelahiran dan sampai masa tua, Dia tetap Allah.
sampai masa memutih rambut kita, Ia tetap menjaga kita. Dalam hal ini, para pendengar sekalian, ayat ini tidak menunjuk batasan usia kita. Hanya disebutkan sampai masa tuamu dan sampai masa putih rambutmu. Tapi pada ayat yang ketiga, ada bagian yang mengatakan bahwa sejak dari dalam rahim ibu kita, rahim seorang perempuan, maka Allah itu tetap Dia. Allah tetap Allah yang menjaga dan memelihara kita. Para pendengar sekalian, dalam budaya kami sebagai orang Jawa, jauh sebelum pandemi terjadi tentunya, maka dalam kehidupan seorang manusia ada sebuah siklus kehidupan yang dikenal dengan istilah 3M. Dan ini terkait dengan laku hidup manusia. M yang pertama itu metu, artinya lahir. M yang kedua itu manten, artinya menikah. Dan M yang ketiga mati, itu artinya meninggal. 3 hal inilah yang menjadi siklus manusia. Manusia lahir, lalu menjadi besar, bertumbuh berkembang, lalu dia menikah, bekerja dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya dia akan mati. Dan tentu 3M yang sekarang di era adaptasi kita, era adaptasi kebiasaan baru beda ya. Saya harap para pendengar Radio Cakrawala tetap disiplin melaksanakan 3M ini. Terkait dengan protokol kesehatan tentunya. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, para pendengar sekalian, kembali kepada budaya yang saya sampaikan tadi. Kembali pada siklus hidup manusia. Dan memang kalau dipikir-pikir, siklus hidup manusia dalam budaya Jawa yang dikenal dengan 3M ini yang memang akan terjadi bukan dalam kehidupan umat manusia dimanapun dan bagaimanapun keadaannya. Tetapi ada yang membedakannya. Dalam iman kekristenan kita, siklus hidup tidak akan berhenti sesudah kematian kita. Karena ada kehidupan kekal bagi setiap orang percaya yang percaya kepada Yesus Kristus. Dan sebab Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jadi saudara-saudara, ini janji. Ini kebenaran dalam iman percaya kita. Siklus hidup manusia tidak akan berhenti sesudah kematian terjadi. Tetapi ada kehidupan kekal bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Ada tempat kediaman kekal di sorga yang dibuat bukan oleh tangan manusia. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Para pendengar sekalian, siklus kehidupan yang dialami oleh umat manusia tidak dapat kita hindari. Setiap orang akan melewatinya. Dan bagi kita yang hidup di zaman yang serba modern ini, dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kita dapat memahami bagaimana tahapan-tahapan pertumbuhan dan perkembangan kita sebagai manusia. Sejauh apa pada usia begini akan terjadi ini dan itu, seseorang akan mengalami kedewasaan ini dan itu. Kalau saudara-saudara belajar di tingkat yang lebih tinggi, saudara akan memahami hal ini. Tetapi di dalam Alkitab dicatat oleh Rasul Paulus bahwa memang benar manusia lahiriah ini akan semakin merosot. Tapi manusia batiniah itu dibaharui dari sehari ke sehari. Artinya saudara-saudara, yang kelihatan manusia lahiriah ini memang akan merosot. Tetapi ada manusia batiniah yang dibaharui dari sehari ke sehari. Dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Mari kita renungkan sejenak siklus kehidupan kita hingga kita tiba di usia kita sekarang ini. Bagaimana dengan keadaan lahiriah kita? Adakah perubahan-perubahan yang terjadi? Pasti ada dan mudah untuk dikenali, bukan? Misalnya yang sederhana saja tentang keadaan kulit kita. Ketika masih berusia 20-an, wah masih segar, ya, kelihatan
cerah dan lain sebagainya. Menginjak usia 30-an mulai cerahnya berkurang. Usia 40-an berubah lagi. Mulai dan demikian seterusnya. Perubahan yang menunjukkan semakin memang keadaan kita semakin merosot. Kekuatan fisik semakin merosot. Lalu kemudian bagaimana dengan keadaan batiniah kita? Bagaimana dengan kehidupan batiniah kita? Adakah perubahan-perubahan yang terjadi? Atau tetap saja seperti itu? Pasti ada perubahannya, saudara-saudara sekalian. Karena saya dan saudara-saudara telah menjadi milik Yesus. Pasti ada perubahan-perubahan batiniah yang terjadi. Pasti kita telah diubahkan dan akan menjadi tanda tanya besar kalau seandainya kita sudah lama menjadi orang yang percaya kepada Yesus, tapi perilaku tidak berubah, sikap hidup tidak berubah. Berarti dalam kehidupan batiniah kita ada yang tidak diubahkan. Dan biasanya, saudara-saudara sekalian, agak sulit menemukan perubahan-perubahan batiniah kita. Para pendengar yang diberkati oleh Tuhan, melewati siklus kehidupan kita sebagai manusia, pemeliharaan Allah itu sempurna. Keutuhan pemeliharaan Allah terhadap siklus kehidupan ini akan terus dilakukannya dalam kehidupan kita, sebab Ia adalah Allah yang hidup. Ia adalah Allah yang tidak dapat dibandingkan dengan Allah-Allah lain. Ia adalah Allah yang telah menjadikan kita, menjaga kita, dan tetap memelihara kita. Ia adalah Allah yang akan menolong dan menyelamatkan kita. Ia adalah Allah yang hidup, yang dapat mendengar doa-doa kita, yang dapat menjawab setiap seru, doa, dan harap kita. Ia adalah Allah pemelihara yang sempurna bagi kehidupan kita. Haleluya, saudara-saudara sekalian. Bahkan ketika kita gagal untuk menaati Allah dan lebih menikmati kesia-siaan hidup, maka Allah tetap menanti kita untuk kembali kepadanya. Ketika kita terpuruk dalam lembah dosa dan kejahatan, Ia menanti kita untuk berbalik kepadanya. Ketika kita sadar bahwa kita telah berbuat jahat dan tidak jujur, Ia menanti pertobatan kita dan Ia akan menyelamatkan kita. Para pendengar sekalian, pemeliharaan Allah yang sempurna karena Ia adalah Allah yang penuh dengan kasih karunia dan kebenaran. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu bukanlah sebagai sebuah hal yang bisa kita main-mainkan begitu saja. Tidak, saudara-saudara. Keutuhan pemeliharaan Allah yang sempurna itu adalah sebuah perjanjian kekal yang akan digenapi dan dinantikan kita tetap ada dalam keadaan yang utuh sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam keadaan yang tetap taat kepada Tuhan. Bertumbuh di dalam rahmat dan kasih karunia Allah itu. Para pendengar sekalian, dalam sepanjang siklus kehidupan yang masih akan kita jalani, maka firman Tuhan pagi ini menegaskan kepada kita akan kebenaran bahwa Allah yang sempurna itu, bahwa Allah akan memelihara kita. Allah menjaga kita, Ia menyelamatkan kita, Ia menolong kita. Keutuhan pemeliharaan Allah yang sempurna mencakup seluruh siklus kehidupan kita. Dan akhirnya, para pendengar sekalian, selamat menikmati keutuhan pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita.
Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami kembali datang kepada Tuhan, memuji dan mengagungkan Engkau, sebab benar, Engkau Allah kami yang menjaga, memelihara dan menolong kehidupan kami dengan sempurna. Terima kasih ya Tuhan, sebab di dalam Yesus Kristus kami memiliki keutuhan pemeliharaan Allah dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan segenap keberadaan kami, kehidupan kami, ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tuntunlah kami selalu di jalan yang Engkau kehendaki. Arahkanlah hati dan pikiran kami selalu untuk berbuat yang benar, berbuat yang memuliakan Tuhan, dan berpadanan dengan keutuhan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami sebagai umat yang penuh dengan dosa dan kesalahan ini. Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus bertumbuh di dalam kasih karunia, di dalam pengenalan kami akan Tuhan. Dan pada pagi hari ini ya Bapa di sorga, kami mau berdoa menyerahkan seluruh pendengar Radio Cakrawala dimanapun mereka berada. Kiranya Roh Kudus bekerja di dalam hati dan kehidupan mereka, membawa kehidupan mereka untuk lebih dekat kepada Tuhan, dan mereka dapat sungguh-sungguh merasakan keutuhan pemeliharaan Allah di dalam siklus kehidupan mereka. Engkau mengenal setiap pribadi, ya Bapa. Engkau mendengarkan seru dan doa mereka. Kiranya Tuhan berkenan menjawab dan mengabulkan permohonan mereka. Kami berdoa untuk mereka yang sudah lanjut usia dan mengalami kesulitan untuk beraktivitas kembali seperti biasa. Ya Tuhan, tolong kuatkan iman mereka, perteguh kehidupan batiniah mereka, sebab mereka juga percaya kepada Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami, para pendengar Radio Cakrawala, yang saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, memohon kiranya Tuhan menjamah mereka, menyembuhkan mereka, sehingga mereka juga merasakan keutuhan pemeliharaan Allah dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk para pendengar Radio Cakrawala yang saat ini sedang bergumul dengan kehidupan rumah tangga mereka. Tuhan, tolonglah mereka. Hadirlah di tengah-tengah mereka. Terima kasih Bapa di sorga, karena pagi hari ini kami boleh menikmati berkat-berkat sorgawi, dan kami percaya akan keutuhan pemeliharaan Allah dalam sepanjang kehidupan kami. Hari yang baru ini kami mau sambut dengan penuh syukur dan sukacita dan kepercayaan yang sungguh kepada Allah pemelihara kami. Ini doa kami Bapa, ampuni kami dari dosa-dosa dan kesalahan kami. Sebab doa dan hidup kami yang kurang sempurna ini, kami serahkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM, The New Cakrawala Radio. God bless us.